bagaimana tuh waktu dipimpin sama ibu lah, ibu Siril? Itu ya, Ibu Tiri itu tuh yang dulu jadi bendahara tuh, gitu. Ngelolanya nggak bener lah, nggak kayak gitu lah. Buat laporan aja, laporan fiktif begitu. Nah itu laporan fiktif itu ada Pak Robi yang biasa buat laporan, itu Yoris yang handle. Jadi yang kalau yang saya tahu pada saat itu nggak ada, karena ya pada saat itu pandemi, mulai saya mengumpulkan sekolahnya susah, gitu. Bukan maksudnya muridnya nol, muridnya nol. Dan salam sehat, salam kehidupan. Jadi sahabat-sahabat AK, bayangkan baru 1 bulan kurang lebih peristiwa Rajapati terhadap Ibu Tuti dan Amel sudah diembuskan isu framing tentang istri muda atau Ibu Tiri oleh saksi Yoris ini. Lihat di channel HS, lihat di TV One, seolah-olah Ibu Mimin ini, Ibu Tiri ini tidak becus, tidak benar mengurus sekolah yayasan. Luar biasa. Jadi bagaimana kita mengatakan kalau tidak ada sangkut pautnya dengan sekolah, dari awal saja sudah di framing tentang sekolah itu sendiri. Jadi kalau kita tidak mengikuti membahas ranah sekolah, tentu empuklah buat Mimin sebagai Ibu Tiri ataupun katakanlah istri kedua. Empuk dibuat framing gitu. Jadi akan mengikuti kasus ini ada masalah di sekolah, ya faktanya setelah di persidangan. Begitu juga kepala sekolah Wahyu, begitu juga yang lain-lain. Ada mereka berani ungkap fakta kebenaran tentang sekolah tersebut? Tidak. Mereka itu berkoar-koar di persidangan karena sudah tidak bisa lagi menutupi tentang sekolah itu, apa yang sebenarnya terjadi. Muridnya fiktif. Kan seperti itu, dana bos dan sebagainya sudah tidak mampu lagi. Di awal mereka saling menutupi. Empuk Mimin sebagai istri muda, kan sebagai Ibu Tiri dibuatlah cerita gak benar lah begitu gini tentang sekolah, padahal tahun 2021 adalah kepala sekolahnya Wahyu, bendaharanya Amel, ketua yayasannya adalah Yoris. Muridnya fiktif, datanya banyak, hasilnya uang banyak. Ya jangan-jangan dapat NMAX, kan begitu. Mari kita dengarkan potongan video ini. Kalau Amel ini berprofesi sebagai apa sih, Kang? Sempat mengelola yayasan juga tidak? Iya, itu terakhir itu di bendahara dia, di bendahara yayasan. Mengelola yayasan juga baru-baru ini. Sebelumnya itu kan itu ya, Ibu Tiri itu tuh yang dulu jadi bendahara tuh, gitu. Ngelolanya nggak bener lah, nggak kayak gitu lah. Nah bagaimana tuh waktu dipimpin sama ibu lah, ibu Siril? Kacau ya? Kacau. Jadi kayak bukan sekolah. Oh. Jadi kalau ini kan dibilang kayak sekolah-sekolahan. Jadi kacaunya di sini di mana nih? Kacaunya sendiri. Gitu, okay. Ini ya buka-bukaan aja. Ya. Soal masalah keuangan. Ya. Dia itu ngambil uang langsung ke siswa-siswanya, langsung ke rumah. Kayak apa ya? Kayak gitu. Jadi tidak prosedural ya? Iya, tidak prosedural. Jadi berarti tidak menggunakan manajemen sekolah yang benar. Gitu. Kalau kan saya kan kalau misalnya untuk SPP atau gimana lah gitu kan, uang bangunan atau gimana kan harusnya ke sekolah kan ya. Iya. Kayaknya kalau dia tuh terus muter ke rumah siswa. Terus kemudian kan dari apa ya, setiap kali ada bantuan atau gimana gitu kan, dulu kan dia sebelum dipegang lah gitu ya, jadi itu gimana ya, habis mulu sih. Jadi nggak tahu kemana, kacau lah banget. Kenapa dana bos itu turun? Dasarnya kan dari data siswa di Dapodik. Jadi dana bos itu dihitungnya per siswa, per tahun. Nah kemudian di data Dapodik itu harus ada siswanya. Jadi semakin banyak data siswa, akan semakin besar dana bos yang diterima. Nah itu jadi dasarnya data siswa. Jadi yayasan menyerahkan data siswa? Ya, dari Yoris saya menerima data siswa lulusan lama
dari SMPN 1 Jalan Sagat dan SMPN 1 Siklahera untuk dimasukin. Jadi mana yang bisa ketarik, mana yang enggak. Kalau yang ketarik berarti dia statusnya tidak melanjutkan. Ya, karena kalau misalnya pas ditarik ternyata dia tidak bisa berhasil, berarti sudah melanjutkan ke sekolah yang lain. Gitu. Untuk apa namanya, untuk dana BOS itu kan tadi ada 3 item ya, yang diterima dari sekolahan. Ada dana BOS, ada dana apa lagi? PPMU. PPMU, satu lagi? Udah. 2 aja. 2 aja. 2 aja. Nah itu memang akhirnya dana itu untuk keperluan siapa saksi? Dinikmati untuk apa? Dipergunakan untuk apa? Yang saya tahu penggunaannya gaji guru, kemudian renov kecil-kecilan, ya sisanya yang saya tahu keluarga yayasan. Untuk yayasan? Keluarga yayasan. Ya. Cuman buat laporan aja, laporan fiktif begitu? Nah itu laporan fiktif, itu ada Pak Robi yang biasa buat laporan, itu Yoris yang handle. Jadi yang kalau yang saya tahu pada saat itu nggak ada. Karena ya pada saat itu pandemi, kemudian saya mengumpulkan sekolah aja susah. Gitu. Bukan maksudnya muridnya nol. Muridnya nol. Kabupaten Subang, kita sedang mengaktifkan akun-akun yang ada di sekolah ya. Di sekolah yang kami pimpin di situ. Terkait dana BOS dan apa lagi itu? PPMU ya. PPMU. Jadi perkara ini sudah ditingkatkan ke penyidikan.